Halo teman-teman, tiba-tiba penagihan pinjol berhenti, apa hutang kita jadi lunas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya dan bisa mendapat rezeki yang banyak untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol menurut pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini khusus saya akan bahas tentang tiba-tiba kok penagihan pinjaman online berhenti dan apakah hutang kita bisa lunas. Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, salah satu resiko dari penagihan atau galbay di pinjaman online adalah penagihan yang terus dan aktif dan masif ya teman. Ini bisa dilakukan lewat WA atau telepon kepada kita. Nah, kenapa kok bisa langsung berhenti? Itu kenapa? Kemungkinan besar mungkin developer atau pinjaman online ini mengalihkan target operasinya ke yang lain karena kita dinilai tidak mengindahkan yang namanya penagihan ini. Developer juga akan mikir seperti ini ya teman. Kalau umpamanya kita mencuekin yang namanya penagihan developer, maka developer lama-kelamaan akan bosan dengan kita dan mulai mengalihkan ke pihak orang yang lain, orang yang lemah mentalnya, orang yang gampang dimanipulasi dan sebagainya. Jadi kita mungkin akan ditinggalkan teman. Jadi dicoret dari yang namanya daftar prioritas pinjaman online. Apa itu daftar prioritas pinjaman online? Jadi developer itu punya daftar ya teman. Jadi daftar prioritas orang yang akan ditagih dan daftar yang mungkin akan sementara dinonaktifkan dari penagihannya. Nah, developer menangkap sinyal itu bahwa kita adalah orang yang tidak akan bayar tagihan atau cuek pada saat kita ditagih. Apalagi ditambah dengan jumlah pinjaman kita yang cuma sedikit, itu akan menjadi sinyal kuat buat developer untuk tidak lagi menagih kita atau malah menagih ke orang lain yang lebih berkompeten dalam membayar pinjaman online. Nah, ini harap teman-teman mengerti dan mulai pahami ya teman. Untuk utang apakah lunas atau tidak karena penagihan ini tiba-tiba berhenti. Nah, menurut saya hutangnya tetap berjalan, bunga dan dendanya tetap berjalan ya teman, walaupun penagihannya berhenti. Nah, kita tahu untuk penagihan ini batasnya cuma 90 hari. Nah, setelah 90 hari menurut aturan OJK tidak boleh yang namanya developer menagih ke rumah teman-teman, karena itu sudah melanggar aturan OJK. Nah, aturan OJK-nya jelas di POJK nomor 19 tahun 2023 mengatur tentang penagihan developer. Jika sudah lewat 90 hari tidak wajib penagih. Tapi akan ada konsekuensi lain ya teman, yaitu berupa yang namanya data kita masuk ke SLIK OJK. Nah, kalau kita sudah masuk ke daftar SLIK OJK itu otomatis kita tidak akan bisa melakukan pinjaman, tidak akan bisa melakukan KUR BRI, tidak akan bisa kredit perumahan, tidak akan bisa kredit mobil, itu semua tidak akan bisa. Apalagi untuk pemodal itu tidak akan bisa teman. Misalnya nih kita punya usaha, kita butuh modal besar, kita mau pinjam di bank itu otomatis ditolak ya teman, karena data kita busuk. Jadi solusinya kalau mau pinjam di bank ya pakai KTP istri atau yang lainnya yang jelas, yang masih fresh, yang tidak bersangkut paut dengan yang namanya BI checking. Karena kalau kita terdeteksi ada BI checking atau ada riwayat pinjaman online lain yang tidak bagus, maka dari bank akan langsung tidak ACC-kan pinjaman kita dan ujung-ujungnya kita tidak akan bisa mendapat pinjaman untuk permodalan. Ini harus teman-teman sadari dan pahami agar ke depan tidak terjebak yang namanya galbay pinjaman online, karena untuk SLIK OJK ini resikonya sangat berat teman-teman. Jadi teman-teman harus pikirkan tentang ini. Tapi kalau teman-teman sudah tidak mau berurusan dengan pinjaman online, ya sudah galbaykan saja, tidak apa-apa. Untuk masalah SLIK OJK ini khusus buat teman-teman yang butuh permodalan. Kalau tidak butuh ya nggak apa-apa. Nah, itu saja video singkat dari saya tentang tiba-tiba kok penagihan pinjaman online berhenti, apakah hutang jadi lunas. Jadi sudah terjawab teman-teman, hutang tetap berjalan, bunga dan denda tetap berjalan, kecuali nanti akan ada penutupan dari pinjaman online, itu hutang teman-teman bisa lunas dengan sendirinya. Nah, itu saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat ke depan yang lebih baik.